Ikhwani rahimakumullah, melanjut ke pelajaran kita di dalam kitab Al-Akhlaqul Banin. Yang pertama udah, sekarang kita ngebahas yang kedua, Al-Waladul Adib. Judul yang kedua adalah tentang seorang anak yang beradab. Seorang anak yang beradab. Al-Waladul Adibu, anak yang beradab. Bagaimana ciri-cirinya? Al-waladul adib, anak yang beradab, yahtarimu walidayhi wa muallimihi. Anak yang beradab adalah ciri-cirinya yang pertama, katanya yahtarimu walidayhi. Dia selalu menghormati kedua orang tua. Ciri anak yang beradab, yang pertama yang dihormatin dengan puncak penghormatan adalah dia hormat sama orang tuanya. Dia dengar nasihat-nasihat orang tuanya, dijunjung tinggi orang tuanya. Ini baru menunjukkan anak tersebut adalah anak yang berakhlak dan beradab. Ini contoh, ente kemarin izin gak sama orang tua pada? Kalau ente izin, Pak, Bu, mau ngaji dulu ya di rumah Bipreza. Lu salaman sama bapak lu salaman sama emak lu. Doain ya Bu, biar dapat ilmu yang manfaat, biar dapat ilmu yang berkah. Kata emaknya gimana? Yaudah deh, gue doain lo jadi anak soleh, jadi orang alim lo. Gue doain lo dapet ilmu yang berkah, yang manfaat. Doa orang tua tembus 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Udah gak ada hijab lagi doa orang tua. 40 wali ente minta doanya, sama doa orang tua ente itu lebih tajam doa orang tua ente. Jadi main jalan aja sih, berarti ngomong, Bu, Pak mau jalan, Bu, Pak mau ngaji, doain ya, duit dong buat mangkok. Jangan lenggang aja kemarin loh. Bilang Pak, duit dong buat mangkok, kocap. Buat apaan? Buat mangkok. Pak, gajian Pak 2.000 buat mangkok. Ya, 2.000 pinter loh. Jadi ngomong sama orang tua gitu ya, Bu, Pak, saya mau ngaji, minta doanya, baik, biar dapat ilmu berkah yang manfaat. Ketika ente begitu tuh berarti di situ ada penghormatan ente kepada kedua orang tua. Jadi yang pertama, anak yang beradab adalah dia selalu menghormati kedua orang tuanya. Mau bagaimanapun orang tuanya, selama orang tua tetap dihormatin. Jangan ente ngeliat, oh bapaknya sono kiai no, pantas aja anaknya hormat, bapaknya kiai. Ente ngeliat ke bapak ente, bujuk bapak gue mah kagak ngerti apa-apa. Tukang apa, abah gue tukang kerja, urusan dunia dikerja, gak ngerti syariat, gak ngerti agama. Jangan gara-gara itu sebab ente tidak menghormati kedua orang tua ente, jangan. Tetap hormati, itu adalah orang tua ente. Jadi jangan nunggu bapak lo jadi kiai, bapak lo jadi ajengan, ya mustahil ngaji kagak. Udah, selama dia orang tua ente, bagaimanapun kelakuannya, bagaimanapun keadaannya, tetap ente hormati. Jadi anak yang beradab, yang pertama dia menghormati kedua orang tua. Terus lagi wa muallimihi, dan juga dia menghormati gurunya. Dia hormatin orang yang ngajarin kepadanya tentang ilmu, dia mesti hormatin. Jadi
Orang tua dihormatin, guru yang ngajarin dia juga dihormatin. Ihtiram, ente penuh ta'zim, penuh penghormatan kepadanya. Ntar baru tuh ada secercah keberkahan yang nampak dari semua yang dia dapat dari gurunya. Orang tua ente hormatin, guru juga dihormatin. Penghormatan kepada guru macam-macam. Ya. Ente hadir mulazamah itu termasuk penghormatan ente sama guru. Ente duduk dengan akhlak, dengan adab, itu termasuk penghormatan ente sama guru. Jadi penghormatan guru bukan ente sekedar sungkem-sungkem duduk jalan mundur-mundur, enggak. Penghormatan enggak ada begitu. Penghormatan itu di hati ente. Ya, kalau mau pulang balik, kalau hati ente kosong dengan penghormatan itu enggak dianggap penghormatan. Hati ente penuh dengan penghormatan, dengan ihtiram kepada guru, itulah rajin hadir, duduk dengan akhlak, dengan adab, mau nanya, kalau bahasa kitanya mau nanya angkat tangan, dapat izin bertanya, nggak dapat ditahan. Hadir datang sebelum gurunya nyampe, ini baru namanya penghormatan kepada guru. Doain gurunya biar sehat, biar panjang umur, biar berkah. Hadirin guru ente di dalam doa-doa ente, ini namanya baru ihtiram kepada guru-guru ente. Ente berbuat baik, lariin pahalanya buat guru ente. Ini baru namanya ihtiram. Adapun ente sembah, sujud, sampai sungkem-sungkem, kalau bahasa kitanya mah sampai jalan mundur depan guru, jalan sampai bongkok-bongkok, itu mah sekedar. Tapi yang penting al-ihtiram verbal, ente hormatin kedua orang tua ente hormatin guru-guru ente dengan hati ente. Makanya kalau di Hadramut nggak ada sampai minggir, sampai saya depan guru bongkok nggak ada. Maksudnya di kita doang bagus, nggak masalah, bukan salah, cuma apa artinya itu semua kalau nggak ada ihtiram di hati ente. Ihtiram pakai hati, ihtiram. Jadi istilahnya begitu mah nggak menunjukkan hati ente. Cuma yang ente lakukan sekarang nggak masalah, bagus. Jadi anak yang adab, seorang anak yang beradab, yang pertama dia hormatin kedua orang tuanya dan dia juga menghormati gurunya. Orang tua ngedidik ente zahir, guru ngedidik ente batin. Orang tua yang ngerapiin baju ente, yang stylein ente, yang ngasih makan ente, yang ngasih pendidikan sekolah ente, yang ngelindungin ente dari kelaparan, itu orang tua. Tapi ada lagi guru ngedidik ente tentang zahir, tentang batiniah. Makanya ada namanya murabbi ruhi, orang yang dididik rohnya. Kalau dia rohnya benar, insya Allah jasadnya benar. Tapi murabbi sekarang udah gak ada, jadi susah. Lu nyari murabbi, guru yang benar-benar ngedidik ente tentang akhlak, tentang roh, ini yang susah. Dari ente sombong dirubah jadi baik, dari ente beringas gak ibadah dirubah jadi ibadah, dari ente takabur dirubah jadi tawadhu. Nah ini namanya guru. Dari ente banyak ngomong sampai ente diem gak banyak ngomong, dari ente sifatnya mau menang sendiri jadi sifat pengalah, ini namanya murabbi. Hanya dibilang murabbi ruhi, yang mendidik kita punya jiwa. Kalau didik punya zahir mah gampang, kan lo nggak pakai istilahnya nggak tutup aurat jadi tutup aurat, ya kelihatan. Tapi yang penting roh. Kalau udah rohnya bagus, nanti jasadnya juga bagus. Kalau udah rohnya rapi, insya Allah jasadnya rapi. Cuma kalau baru jasadnya doang, rohnya belum terdidik, ya coba aja boleh lihat. Pakai kokok juga, maksiat juga. Pakai peci juga, maksiat juga. Zahirnya doang Islami.
Tapi hakikatnya apa? Hewani, binatang. Banyak kamu gitu pakai kokok. Wow, udah deh, masya Allah dah. Hari-hari kokok kain nggak copot. Tapi maksud tujuannya apa? Sifatnya, sifat hewan. Nipu sono, nipu sini, bohong sono, bohong sini. Ngadalin orang sono, di sini, terus begitu kerjaannya. Berarti ruhnya belum terdidik. Jadi yang pertama, anak yang beradab adalah dia menghormati kedua orang tuanya dan juga dia menghormati guru-gurunya. Wa ikhwanahul kibar, dan juga dia menghormati saudaranya yang lebih besar. Dia menghormati kepada saudaranya yang lebih besar. Siapapun dia, mau yang laki atau yang perempuan, tetap yang namanya saudara, apalagi sedarah sama ente, tetap ente mesti hormatin. Jangan lihat kakak ente, jangan lihat empok ente, lihat siapa orang tua. Lo hormatin empok lo hormatin kakak lo semata-mata karena orang tua. Andai kata lo berantem empok lo sama bapak sama kakak lo, lihat gimana respon orang tua. Betek, marah, sakit hati, sedih. Jadi lo sekarang hormatin kakak lo karena orang tua. Lo kakak lo sifatnya bagaimana kek, tetap yang namanya kakak lo hormatin, jaga perasaan orang tua. Bejat-bejatnya kakak lo, udah ada orang tua, lo pasti lari ke kakak lo juga. Oke, ini kita mesti akur. Jadi hormatin siapa yang saudara-saudara kita yang lebih besar, wa kulla man huwa akbaru minhu, dan siapa orang yang semuanya yang lebih besar daripada kalian. Saudara, kakak, hormati. Terus selain kakak, siapa orang yang lebih besar dari engkau, ente hormati. Taruh kedudukannya. Jangan merasa lu pinter, jangan merasa bisa, kakak lo remehin. Tetap lu pinter, lu bisa, lu ngerti syariat, kakak lu nggak ngerti, ketemu tetap cium tangan. Tetap cium tangan. Jangan kebalik, cium tangan mulu. Jangan gengsi punya kakak lu gitu. Cium tangan lu sama kakak lu. Lu sepinter-pinternya mah lu adek bahasa gitu nih mah. Ihtiram sama orang yang lebih tua, saudara, dan siapapun orang yang lebih tua dari kau. Tetangga ente ada yang lebih tua, itu tetap letakkan mereka posisinya sebagai apa? Orang yang lebih tua dari ente, dengan panggilan bang, om, pak e, mas, terserah. Wa yarhamu ikhwanahu shighar, dan juga dia mengasihi kepada siapa saudaranya yang lebih kecil darinya. Wa yarhamu ikhwanahu shighar, dan dia menyayangi saudara-saudaranya yang kecil. Mungkin sekarang gambarannya ente punya adik. Gambarannya ente punya adik. Jangan gara-gara kakak lo gencet lo, dendam lo lampiaskan kepada adik. Kakak lo galak sama lo. Lama dia punya adik ini gantian. Gara-gara kakak gue nih, sekarang gue lampiaskan ya. Disuruh nggak boleh. Sama saudara yang kecil ente kasih sayangin saudara kita yang lebih kecil. Kalau bisa kita ngalah. Udah makanan tinggal dikit, ayam tinggal satu, tempe tinggal satu. Ya udah dah, lo ambil tempenya, ayamnya buat adik lo. Orang kalau bikin mie dah, namanya apa? Ngalah. Jangan enggak, biarin nanti gue makan tempe. Gue makan ayamnya aja. Sayur dulu habisin. Jangan. Ini mah dalam lingkup rumah tangga aja. Terus wa kullaman huwa asgharu minhu, dan semua dia, dan menghormati kepada semua siapa yang lebih dan mengasihi kepada semua yang lebih kecil darinya.
tetangga ada anak kecil, lo sayangin tetangga lo rahim, lo tuh orangnya apa? Sayang sama anak kecil, tetangga teman lu kah, adiknya teman lu, pokoknya siapapun, bukan adik lu doang, siapa yang lebih kecil dari engkau mesti dikasihi. Makanya kalau orang-orang dulu lihat kantong isinya, anak orang-orang dulu ya, dengar cerita kita kantong isinya permen. Ketemu anak kecil, anak siapa lu tong? Anaknya Bulan, cucunya Bulan, kasih. Beberapa orang main nih, ya. Lu jangan berantem aja ya. Isinya kantongnya kan dulu kan pakai jas, orang dulu kan pakai jas, pakai koko, pakai jas. Isinya tuh, kadang gitu. Ini cerita dulu, kita dengerin kisah-kisahnya seperti itu. Jadi siapa orang yang lebih kecil kita kasihi, siapa orang yang lebih besar kita hormati. Terus lagi wa yasduqu fi kalamihi, dan anak yang berakhlak dia selalu jujur di dalam ucapannya. Dia selalu jujur, benar ketika di dalam mengucapkan yang dia ucapkan. Enggak pernah berbohong. Enggak pernah berbohong. Enggak pernah bohong dia, anak kecil. Makanya didik dari kecil, anak jangan sampai ngebohong. Memang kalau jujur ini dampaknya pahit, ya kan? Kita aja dulu ngebohong udah gebukin, apalagi jujur gitu. Habis mandi kali, dari mana lo? Main dari rumah teman. Segitu digebukin, gimana kita bilang mandi di kali? Wah, kacau dah. Alhamdulillah. Jadi wa yasduqu fi kalamihi, ketika dia berbicara dia selalu jujur di dalam ucapannya. Wa yatawadhu ma'an nasi, dan juga dia selalu rendah hati kepada sesama manusia. Punya sifat tawadhu. Dia punya sifat tawadhu. Dia selalu menganggap orang itu lebih bagus darinya. Dia selalu menganggap orang itu selalu lebih afdal darinya. Jadi menganggap dirinya ini orang apa yang hina, yang rendah, yang jahil, yang gak bisa apa-apa. Namanya tawadhu. Dia selalu menganggap orang itu lebih mulia. Ini namanya tawadhu. Yang tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu sesama manusia, Allah akan angkat derajat. Semakin ente rendahkan ente punya hati, maka Allah semakin angkat ente punya kedudukan. Jadi kalau ente angkat kedudukan ente di dunia, Allah akan jatuhkan ente di hadapan Allah. Jadi otomatis ente rendah hati, Allah akan angkat. Ente sombong, ente ujub, ente riya, Allah akan jatuhkan. Jadi kita mesti begitu, emang pegel ngeliatnya. Tawadhu ini bukan sembarangan. Ente bisa, tapi ente merasa nggak bisa. Ada orang sebelah kita udah nggak bisa, merasa bisa. Mulai hati kita memandang, ya si goblok. Pinteran gue. Wah, habis deh, jangan. Jadi ente kalau maksudnya untuk para penuntut ilmu nggak boleh begitu. Kadang-kadang kan ada seperti itu tuh, menggoda gitu kan begitu. Kita mah nggak ngomong, tapi hati kita yang ngomong. Ya, lu. Udah deh, wah komen segala-gala, nggak boleh. Wa yatawadhu ma'an nas, anak yang berakhlak itu adalah anak yang selalu tawadhu kepada kepada semua manusia. Wa yasbiru 'alal adza, dan juga dia selalu sabar atas segala macam musibah. Kalau tertimpa musibah, sabar. Tertimpa musibah, sabar. Mau itu penyakit, mau itu apapun yang namanya musibah, tetap kita mesti sabar. Ya habis bagaimana, emang musibah kita kepengen.
Kan kagak. Kita mau pengennya sehat, kalau Allah kasih sakit. Kita pengennya apa? Selamat dari segala musibah, Allah kasih musibah. Ya udah, kalau Allah kasih begitu, ketentuan Allah begitu, kita ngapain? Mesti sabar itu, jadikan musibah itu ibadah buat kita. Kalau ente nggak sabar, sehat lagi tetap jadi musibah buat kita. Jadi kalau ente sabar dalam menghadapi segala macam musibah, maka itu adalah ladang pahala kita. Kayaknya mesti sabar. Ngadepin tetangga mesti sabar. Ngadepin temen mesti sabar. Biarpun nongkrong bareng sama lo kan, kadang-kadang kan dia kan ngenekin juga. Mau tidur bareng, lagi ngopi segelas bareng. Cuma kan udah waktunya ngenekin, ya ngenekin. Mesti sabar. Apalagi nuntut ilmu juga mesti sabar. Kadang gurunya galak, lu sabarin. Kadang emang lagi semangat, lu mau kuat, hujan juga lo ladenin. Cuma kalau datang masa malesnya, ada motor juga dibilang kagak ada motor. Nyakit. Apalagi lu masih pada labil, diajak sini, hayo, diajak ke sono, hayo. Sabar. Biarpun lu lagi sehat walafiat, biarpun lu lagi nggak punya duit, dia ngaji tetap ngaji gitu. Terus lagi wala yuqati'ul aulad, juga jangan ente membuat apa? Memutuskan kepada sesama teman. Jangan putusin hubungan sama pertemanan. Saudara, jangan lu putusin hubungan tali persaudaraan, santai. Ada masalah dudukin bareng, jangan gara-gara cepet dua cepet jadi berantem parah, 7 turunan gak negor. Gua haramin lo kawin sama anak ini. Cucu turunannya gua haramin lupa. Wah, udah deh. Gara-gara dia Allah perkara-perkara sepele. Jadi wala yuqati'ul aulad, enggak boleh ente putusin, ente berteman ada masalah. Gara-gara masalah tersebut ente jadi musuhan, enggak negor, enggak apa segala macam. Ente buka aibnya di belakang dia, dibuka aibnya di belakang ente. Jangan. Duduk bareng, ngumpul bareng, kelarin masalahnya, tali hubungannya dilanjut. Wala yatakhasamu ma'ahum, dan juga kalian jangan takhasum, bermusuhan kepada mereka. Berantem, memutuskan tali persaudaraan, memutuskan tali pertemanan enggak boleh, apalagi ente kalau bermusuhan. Enggak boleh katanya. Enggak boleh saling bermusuhan. Kalau ada apa-apa itu dia ngomong, apalagi teman ente dengar teman ente ini diomongin sama orang, jangan lo ikut ngomongin, samperin. Lo benar, gue dengar kabar begini lo. Hah? Gue mau klarifikasi, malu coba bagaimana sih duduk kejadian nih? Jangan lo ngikut ngomongin si fulan, iya. Masa sih? Waduh begini, orang gila, orang pantesan begini. Wah, lu juga ngikut. Jangan, kalau emang kejadian di temen lu anggap dia teman, lu anggap dia saudara, lu samperin. Ini ada kabar begini nih. Tabayun, tau gak tabayun? Cari kedudukannya, bener gak nih? Kadang-kadang yang diomongin orang gak sesuai dengan yang kejadian. Omongin, samperin. Bagaimana kejadian ini? Bener gak lu begini? Kalau bener, ya doain. Ya mudah-mudahan masalah kelar. Jangan lu wah begini dimusuhin, dijauhin, nggak usah. Mudah-mudahan masalah lo kelar, pelajaran buat lo ini supaya lo nggak ngelakuin yang kedua kalinya. Kan enak begitu. Wala yarfa'u sautahu idza takallama aw dhahika, dan juga tidak boleh mengangkat suara idza takallama aw dhahika, kalau dia sedang berbicara atau sedang tertawa. Kalau anak yang baik depan orang tua, depan gurunya, depan orang yang lebih tua darinya,
kalau lagi ngomong nggak ngangkat suara, suaranya dikecilin, ngegas apa lagi nggak boleh ngegas. Tanya mamanya itu, lo kok belum begini, tuh kan gue suruh ini, udah deh bawel amat sih. Ente angkat suara aja, ente berteriak, angkat suaranya aja nggak boleh, apalagi nadanya nada ngegas. Kalau begitu mah nada angkat suara sambil nada kesel, nggak boleh. Iza takallama au dhahika, atau lagi ketawa, kalau ente ketawa rem, lihat sikon, oh di depan orang tua gue ketawanya pelan-pelan aja di depan ada guru gue ketawanya pelan-pelan aja kita kan bodoh amat. Enggak, mau ada guru, gak ada guru, mau ada orang tua, gak ada orang tua, tetap ngomong suaranya gede. Lagi ngaji dia pada mau ngomong, begitu suara gede lagi. Udah gak ada urusan lagi yang pengajian, gak ada urusan lagi mengganggu orang yang lagi pada dengerin, gak ada urusan. Nah, jadi seperti itu. Jadi wala yarfa'u sautahu, dia tidak mengangkat suaranya idza takallama, kalau sedang berbicara atau dia sedang tertawa. Ente terus begitu, ntar lama-lama kebiasaan. Udah ngomongnya nggak kencang-kencang. Lagi mau ngomong kencang-kencang mau kemana sih, orang pada denger. Lagi ngomong cewek orang denger ya, dipotong duluan sama dia. Ngomong pelan-pelan, apalagi masalah duit, masalah cewek, ngomong sebelah sama cewek, mulai kenalan sama cewek. Lama nih orang sono, rumahnya waktu itu baru, oh iya itu cakep banget tuh. Lo ngomong kencang, ini disikat sama sebelahnya, dia yang ngelonong. Ngomong masalah duit, tenang, diem-diem. Ntar kalau lo kencang-kencang ada yang nyaut, jatah apa? Jatah reman jangan lupa ya, terakhir makan-makan. Diem-diem aja, silent aja.